Bab 363, Membunuh Yun Leng. Semua orang dalam Mystic Cloud Sect mengangkat kepala mereka untuk menonton api hijau dan putih di atas tangan Xiao Yan, yang perlahan-lahan semakin berdekatan. Pada saat ini, bahkan para murid, yang kekuatannya lemah, mulai merasa sedikit tidak nyaman. Keributan mulai menyebar ke seluruh murid dari Mystic Cloud Sect. Xiao Yan, apa yang kau rencanakan? Sebagai Douzong, Yun San pertama kali merasakan kegelisahan yang muncul di hatinya. Matanya langsung melebar saat dia berteriak dengan keras. Xiao Yan mengabaikan komentarnya. Matanya, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tebal, menatap dua api yang berbeda warna dengan seksama. Ketika dua api yang berbeda mulai bergabung, ruang antara kedua telapak tangannya mulai menjadi sangat terdistorsi. Banyak ledakan guntur seperti teredam dari dalam mereka, mengejutkan jiwa-jiwa dari mereka yang menonton. Di belakang Xiao Yan, Ratu Medusa juga menyaksikan tindakan sang pembuat dengan kaget. Saat dia ditekan oleh roh surga menelan piton, di masa lalu, dia hanya menyadari beberapa keadaan di sekitar Xiao Yan. Api Angry Buddha Lotus ini secara kebetulan adalah sesuatu yang bahkan dia tidak tahu ada. Menggabungkan dua api surgawi yang berbeda. Bukankah orang ini sedikit terlalu gila? Ratu Medusa sedikit mengernyit. Saat itu, hanya satu Green Lotus Core Flame telah menyiksanya sampai dia nyaris hidup. Jenis energi menakutkan apa yang akan menggabungkan dua jenis api surgawi yang berbeda. Hentikan dia. Ketika dia melihat keributan yang ditransmisikan dari tabrakan antara telapak tangan Xiao Yan, wajah Yun San perlahan-lahan menjadi serius. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya jika kedua api itu bergabung. Segera, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Ketika mereka mendengar Yun San memberi perintah, Yun Leng dan beberapa lainnya, yang sudah menunggu, mengepakkan sayap Doki di punggung mereka segera. Tubuh mereka langsung berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan dengan dingin menyaksikan Yun Leng dan yang lainnya yang mengitarinya ketika mereka mendekat. Dia dengan lembut mengepakkan Purple Cloud Wings di punggungnya dan tubuhnya tiba-tiba menembak ke belakang. Ketika dia menarik kembali, dua api berwarna di tangannya sudah mulai melilit satu sama lain. Sejumlah api hijau putih berulang kali ditembakkan dari titik kontak seperti arus listrik. Kadang-kadang, nyala api yang keluar dari dalamnya akan mendarat di salah satu pohon besar. Sesaat kemudian, pohon-pohon besar, yang tingginya lebih dari 10 meter, berubah menjadi tumpukan abu di depan banyak tatapan kaget. Beberapa sosok manusia di langit berulang kali melintas dan mengejar di bawah banyaknya tatapan di bawah ini. Meskipun kecepatan Purple Cloud Wings Xiao Yan tidak bisa dibandingkan dengan sepasang sayap Doki yang sebenarnya, dia berhasil melarikan diri dengan cerdik setiap kali dia akan dikelilingi oleh pengelakan tangkas serta menggunakan api surgawi di tangannya, yang ditakuti Yun Leng dan yang lainnya. Selama mereka mengejar dan dia melarikan diri, dua jenis api di tangan Xiao Yan telah menyelesaikan lebih dari setengah proses penggabungan. Api hijau dan putih saling menyelubungi, mirip seperti sekelompok api, berulang kali memproyeksikan arus listrik hijau dan putih. Orang ini benar-benar gila. Saat dia memandang Xiao Yan yang telah berulang kali menghindari tertangkap oleh Yun Leng dan yang lainnya, Yun San mendengus dingin. Dia mengambil langkah ke depan dan tubuhnya anehnya muncul di sepanjang jalan di mana Xiao Yan menarik kembali seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia mengulurkan tangan kanannya dan kekuatan isap melonjak. Sama seperti Yun San berencana untuk menangkap Xiao Yan dalam sekali jalan, sesosok manusia melintas di depannya dan Ratu Medusa muncul untuk memblokirnya dari depan. Dia berkata dengan lemah, The Mystic Cloud Sect menggunakan semua kekuatannya untuk menangkap Dado si belaka, dan pada akhirnya, bahkan Anda harus mengambil tindakan. Bukankah ini agak terlalu memalukan? Ratu Medusa, jangan berpikir bahwa aku yang dulu benar-benar takut padamu. Hanya saja saya tidak ingin menyinggung perasaan Anda. Hari ini, jelas bahwa Xiao Yan datang untuk menemukan masalah dengan Mystic Cloud Sect saya. Saya harap Anda tidak akan terlibat dalam hal-hal yang tidak menjadi perhatian Anda. Kalau tidak, Mystic Cloud Sect saya juga bukan sesuatu yang bisa Anda injak dengan sembarangan. Yun San memandangi Ratu Medusa yang menghalangi dia, dan berteriak dengan ekspresi yang agak gelap dan serius. Jika kamu tertarik, aku senang menemanimu dalam mencoba seranganku. Sejak saya mendapatkan kembali kendali atas tubuh ini, saya benar-benar tidak menggunakan kekuatan penuh saya. Ratu Medusa tersenyum manis ketika dia berkata, sebenarnya ada sedikit keinginan dalam diri murid-muridnya. Wajah Yun San sedikit berkedut. Dia berbalik dan berteriak kepada Yun hentikan api surgawi di tangan Xiao Yan agar tidak bergabung. Saya akan menahan Ratu Medusa. Petik 2. Ini, Yun kaget saat mendengar kata-kata Yun San. Ada pergulatan di wajahnya dan dia benar-benar berdiri di udara tanpa melakukan apa-apa. Yun, apa yang kamu lakukan? Masalah yang ada di tangan Xiao Yan terlalu menakutkan. Jika dia membuangnya di Mystic Cloud Sect, puncak gunung ini akan hancur total. Ketika saatnya tiba, para murid di Mystic Cloud Sect pasti akan mati atau terluka serius. Apakah Anda masih layak untuk posisi pemimpin sekte ini? Yun San mulai sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa Yun sebenarnya tidak bertindak sesuai dengan kata-katanya. Segera, dia menjerit keras. Ya guru, ekspresi Yun berubah dengan cepat. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari murid-murid Mystic Cloud Sekte di bawah ini, dia mengepalkan gigi putihnya dan mengangguk. Sepasang sayap di punggungnya mengepak dengan lembut dan tubuhnya berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang terbang ke arah Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Yun San akhirnya menghela nafas lega setelah melihat Yun bergerak. Dia menoleh dan menatap Ratu Medusa dengan dingin sambil berkata, bahkan tanpa aku bertindak, pasti tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk berhasil menggabungkan api surgawi. Petik 2. Aku hanya menahanmu. Bukan urusan saya apakah dia akan berhasil atau tidak. Ratu Medusa melirik Xiao Yan yang terbang ke segala arah saat dia dikejar dan menjawab dengan malas. Yun San dingin tertawa. Dia menoleh dan melacak pengejaran yang terjadi di langit di atasnya dengan matanya. Tatapannya menatap dengan penuh perhatian pada titik di antara tangan Xiao Yan. Saat kedua jenis api bergabung, energi yang mengerikan yang bahkan Yun San perlu anggap serius perlahan diaglomerasi. Sepasang sayap di punggung Xiao Yan mengepak saat ia dengan sempit dan berbahaya menghindari Yun menerkam waktu dan waktu lagi. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan cahaya putih melintas melewati sudut matanya.
Dia melihat bahwa Yun Yun telah muncul di depannya seperti hantu. Cahaya putih pekat melekat pada tangannya yang panjang dan lembut. Pada saat ini, tangannya langsung menembak eksplosif ke arah bola api di telapak tangan Xiao Yan. Dari penampakan situasinya, bola api yang telah dia susah payah untuk gabungkan kemungkinan akan runtuh di tempat jika itu akan mengenai. Xiao Yan menggertakkan giginya dengan ganas. Tangannya, yang mempertahankan penggabungan, api surgawi, tiba-tiba terangkat jauh lebih tinggi. Dia kemudian mengepakkan sayapnya dan benar-benar menggunakan dadanya untuk memenuhi telapak tangan Yun Yun. Yun Yun kaget ketika dia melihat bahwa Xiao Yan menggunakan hidupnya untuk bertarung tanpa takut mati. Alisnya berkerut erat saat dia menatap tajam pada mata hitam yang seperti tinta. Saat ketika telapak tangan menyentuh dada pembentuk, jantungnya tanpa sadar melembut. Dengan napas lembut, dia menggerakkan tubuhnya sedikit dan tangannya terletak dekat dengan dada Xiao Yan saat dia terbang melewatinya. Xiao Yan, kita bisa duduk dan berdiskusi jika ada masalah. Tidak bisakah kau mengubah masalah ini sampai menjadi sekeras ini? Sebuah suara lembut yang berisi perasaan memohon untuk itu ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Itu adalah mistik laut sekte Anda yang sudah terlalu jauh. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Aku pasti akan mengambil nyawa Yun Leng. Xiao Yan mengepalkan giginya dan dengan cepat menariknya ke belakang sambil tertawa dengan dingin. Tapi para murid dari mistik laut sekte tidak bersalah. Mengapa Anda ingin melibatkan mereka? Tangan Yun Yun terletak dekat dengan bahu Xiao Yan saat ia terbang melewati. Tampaknya itu adalah serangan yang sangat berbahaya, tapi ini dilakukan dengan sengaja olehnya. Ketika Yun Leng masuk ke klan Xiao Saya, apakah dia memikirkan beberapa ratus orang dari klan Xiao Saya yang hampir terbunuh karena dia? Jangan bilang bahwa mereka tidak bersalah dalam hal apapun. Tubuh Xiao Yan bergetar ketika dia berkata dengan marah. Mulut Yun Yun melebar saat dia melihat wajah Xiao Yan yang benar-benar dipenuhi amarah hijau. Dia hanya bisa menghela nafas lembut saat dia berkata dengan senyum pahit, kamu terlalu gelisah sekarang. Mari kita tunggu sampai Anda tenang sebelum kita melanjutkan diskusi. Namun, benda itu di tangan Anda benar-benar terlalu menakutkan. Saya tidak dapat mengizinkan Anda untuk terus membuatnya. Maafkan saya. Petik 2. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Yun Yun mengepakkan sayap angin di belakang punggungnya. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Sebuah aroma halus samar yang akrab dengan Xiao Yan segera melayang ke hidung Xiao Yan. Baunya persis sama dengan 1 tahun yang lalu. Saat dia melihat wajah cantik yang berada dalam jarak dekat, Xiao Yan tiba-tiba mengucapkan kata-kata itu dengan kebetulan yang aneh. Tangan halus, yang diperpanjang dengan kasar, tiba-tiba berhenti pada saat ini. Semburat merah tiba-tiba muncul di wajah Yun Yun tanpa firasat. Saat Xiao Yan mengatakan kata-kata itu, dia sudah pulih. Dia segera menghela napas dan mengepakkan sayapnya, mengambil keuntungan dari saat yang Yun Yun ragu-ragu. Dia dengan cepat menarik diri dari serangan Yun Yun. Teman yang licik, Yun Yun juga pulih tepat saat Xiao Yan menarik kembali. Wajahnya masih memerah dengan warna merah memabukkan. Dia meludah dengan lembut sebelum mengangkat kepalanya ke arah Xiao Yan yang terbang mundur. Namun, pucat perlahan-lahan muncul di wajahnya. Dia bisa melihat bahwa kedua api berwarna sudah benar-benar bergabung pada saat ini. Ular api menembak ke segala arah sementara mereka bergoyang terus-menerus, seolah-olah ada sesuatu yang akan pecah. Apakah dia benar-benar membuatnya? Saatnya bergegas dan mundur. Kali ini, Mystic Cloud Sect akan menderita kerugian besar. Dari tempat yang tidak jauh, Hai Bodong menatap bola api berwarna hijau putih yang berulang kali bergoyang-goyang di tangan Xiao Yan. Dia tanpa sadar menelan seteguk air liur dan berkata dengan suara bergetar. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, bola api di tangan Xiao Yan buru-buru bergoyang. Sesaat kemudian, bola api tiba-tiba pecah. Cahaya dari api bersinar terang, dan lotus api berwarna hijau putih seukuran telapak tangan melengkung dari dalam bola api. Setelah itu tergantung di atas tangan kanan Xiao Yan. Bajingan ini Yun Leng. Yun San tertegun saat menyaksikan lotus api hijau putih. Sesaat kemudian, tiba-tiba dia mengutuk dengan keras. Energi yang meluap dari lotus api itu memberinya dorongan untuk membunuh Yun Leng dengan satu tamparan. Kenapa dia tidak punya yang lebih baik untuk dilakukan selain dengan sengaja menemukan musuh seperti itu, yang bahkan dia akan anggap merepotkan. Orang ini sebenarnya masih memiliki sesuatu yang sekuat ini. Wajah Ratu Medusa juga mengungkapkan beberapa kejutan saat dia bergumam. Wajah Xiao Yan berisi ekspresi fanatik saat tatapannya menatap tajam ke lotus api di telapak tangannya. Rasa pusing tiba-tiba muncul di benaknya, tetapi dia mengepalkan giginya dan menahannya. Memutar kepalanya tiba-tiba, Xiao Yan melemparkan pandangannya yang gelap dan dingin ke arah Yun Leng di bawah. Hati Yun Leng bergetar ketika dia melihat Xiao Yan menatapnya. Dia yang sekarang juga jelas merasakan betapa menakutkannya lotus api di tangan yang terakhir itu. Segera, keringat dingin berulang kali jatuh dari wajahnya. Ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Bajingan tua, pergi dan mati. Xiao Yan meludah sambil menyeringai sengit. Matanya merah padam saat dia meraung marah. Xiao Yan, aku benar-benar tidak menyakiti ayahmu. Sangat, benar-benar dia sendiri yang menghilang. Ekspresi Yun Leng menjadi pucat pasi saat dia merasakan niat membunuh Xiao Yan. Tubuhnya dengan cepat turun saat dia berteriak tajam. Xiao Yan, tidak, wajah cantik Yun Yun pucat saat dia berteriak tanpa sadar untuk mencoba menghentikannya. Tatapan Xiao Yan menatap wajah cantik Yun Yun. Kepahitan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, sudah terlambat. Petik 2. Xiao Yan sedikit mengangkat tangannya. Teratai api hijau putih perlahan-lahan bangkit. Xiao Yan melambaikan tangannya dengan lembut dengan wajah tanpa ekspresi. Teratai api hijau putih langsung berubah menjadi sinar cahaya berapi yang melesat ke arah Yun Leng di bawah, yang berusaha melarikan diri. Di bawah banyak tatapan, teratai api hijau putih itu seperti meteor yang datang dari luar angkasa saat membawa kekuatan penghancur, memotong udara yang jauh, dan dengan cepat menyusul Yun Leng, yang memiliki wajah ketakutan. Segel di tangan Xiao Yan tiba-tiba terbentuk saat dia berteriak dengan ekspresi ganas di wajahnya. Bang! Saat tangisan jatuh, lotus api hijau putih tiba-tiba meledak di depan banyak tatapan kaget.
Pada saat ini, ledakan yang seperti petir bisa terdengar dalam radius beberapa ratus kilometer di sekitar Misty Cloud Sect. Bab 364, Situasi Hidup dan Mati. Ledakan keras dan menggelegar bergema di seluruh langit. Pada saat ini, puncak Misty Cloud Mountain tampaknya telah berubah menjadi gunung berapi yang meletus dalam sekejap. Bibit api hijau putih yang panas berubah menjadi gelombang api dan mulai mengembang dalam bentuk seperti busur. Dalam sekejap, Misty Cloud Mountain mulai bergetar dengan intens. Banyak garis retakan besar merangkak di sepanjang dinding gunung, dan mulai menyebar seperti api. Batuan gunung berguling dan pohon dibakar. Adegan itu mirip dengan kiamat. Gelombang api yang bergejolak membentuk bentuk lotus api yang sangat besar di puncak Misty Cloud Mountain. Seseorang bahkan dapat dengan jelas melihatnya dalam radius 50 km dari gunung. Tak terhitung orang dalam radius 50 km mengangkat kepala mereka dan menyaksikan lotus api mekar di puncak gunung awan berkabut dengan ekspresi terkejut. Meskipun mereka jauh dari gunung, orang-orang masih bisa merasakan bahwa udara tiba-tiba menjadi jauh lebih panas. Api Angry Buddha Lotus yang berbentuk sempurna sebenarnya memiliki kekuatan destruktif yang mengerikan. Di langit, beberapa ratus meter dari puncak gunung awan berkabut, sosok Hai Bodong dan yang lainnya melintas dan muncul. Mereka mengamati teratai api besar yang berdiri secara horizontal di antara langit dan tanah, dan merasakan gelombang panas yang dipancarkan. Mereka tidak bisa menahan perasaan tenggorokan mereka menjadi kering. Jenis kekuatan ini benar-benar agak terlalu menakutkan. Benda ini sebenarnya diciptakan oleh Xiao Yan. Jia Xingtian menelan seteguk air liur. Syok di wajahnya sulit disembunyikan. Meskipun dia selalu memandang Xiao Yan dengan sangat tinggi, dia tidak berharap bahwa Dadoshi benar-benar dapat melepaskan serangan yang begitu mengerikan sehingga bahkan dia sendiri merasakan jantung berdebar di dalam hatinya. Tidak jauh dari sisi Jia Xingtian, Fama tersenyum pahit dan mengangguk. Setiap kali mereka bertemu, pemuda ini bernama Xiao Yan, tampaknya dia akan menyebabkan mereka sangat terkejut. Teratai api misterius yang saat ini dia perlihatkan telah memberi mereka kejutan besar. Saat memikirkan hal ini, Fama tiba-tiba merasa kasihan dan penyesalan di hatinya. Menurut potensi tersembunyi yang ditampilkan Xiao Yan, dia sebenarnya bernilai sebesar ini yang dikenal sebagai Misty Cloud Sect. Dengan kata lain, bahkan jika dia menyinggung Misty Cloud Sect karena Xiao Yan, itu benar-benar layak. Ah, hai tua, orang tua itu benar-benar memiliki visi yang tajam dan tepat. Fama menghela nafas dengan lembut dan melirik Hai Bodong yang berdiri di udara tidak jauh saat dia berkata dengan lembut di dalam hatinya. Masalah hari ini benar-benar meledak besar. Apa yang dilakukan Misty Cloud Sect? Menurut karakter Xiao Yan, kecuali dia benar-benar putus asa, dia tidak akan melakukan hal gila seperti itu. Mata Hai Bodong menatap dengan penuh perhatian pada tempat di mana lotus api mekar. Ekspresinya agak jelek saat dia menggosok tangannya dan berbicara dengan senyum pahit. Kekuatan api lotus Buddha Angry benar-benar mengerikan. Selain itu, tidak sulit untuk membunuh Yun Leng. Namun, hal yang paling penting adalah masih Yun San. Hai Bodong jelas tahu bahwa Xiao Yan langsung pingsan setelah menggunakan Angry Buddha Lotus Flame terakhir kali. Jika dia tidak melangkah dan menyelamatkannya, kemungkinan bahkan Xiao Yan sendiri akan diguncang sampai mati oleh gelombang Angry Buddha Lotus Flame. Dengan Yun San saat ini hadir, bahkan jika dia ingin mengambil tindakan, pasti tidak mungkin baginya untuk sekali lagi membawa Xiao Yan pergi dan berhasil pergi. Apalagi Yun Yun masih hadir. Kesulitan telah meningkat beberapa kali. Anak kecil, kali ini, kamu terlalu ceroboh. Hai Bodong menghela nafas. Dia mengalihkan pandangannya ke tempat di mana lotus api berangsur-angsur menghilang. Gelombang api sudah mulai perlahan mundur dari tempat itu. Banyak tatapan diaglomerasi di puncak gunung berkabut di mana gunung itu bergetar dan tanah bergetar. Disitulah lotus api telah mekar. Pada jarak yang sangat dekat dengan ledakan, bahkan Do Huang akan mengalami kesulitan untuk sepenuhnya menahan kekuatan destruktif yang mengerikan. Mengikuti aliran waktu yang lambat, gelombang api yang menutupi gunung awan berkabut akhirnya mulai menghilang. Kekacauan total muncul di pandangan seseorang. Meskipun Hai Bodong dan yang lainnya telah mengharapkan ini, mereka masih tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepala. Asap menguap dan tanah terbuka besar tampaknya telah mengalami gempa bumi. Garis retak tersebar ke segala arah. Sebagian besar aula besar yang menjulang tinggi di dekat lapangan telah runtuh. Monumen batu yang berdiri di tengah-tengah tanah terbuka juga diledakkan sampai hanya sepotong kecil masih dimasukkan ke permukaan batu. Bagian yang tersisa semuanya dipecah menjadi bubuk oleh kekuatan destruktif yang mengerikan dari lotus api. Banyak bangunan dan aula yang terletak di sekitar tanah terbuka telah langsung berubah menjadi reruntuhan. Masih ada rangan dari para murid Misty Cloud Sekte berulang kali berdering dari tanah terbuka. Tentu saja, kekuatan destruktif yang diciptakan oleh Angry Buddha Lotus Flame, yang telah mekar dengan sempurna secara alami tidak hanya menghancurkan beberapa bangunan. Satu-satunya alasan yang mencegah teratai api dari menciptakan terlalu banyak kehancuran adalah penghalang energi berbentuk mangkuk terbalik besar yang jatuh dari udara. Penghalang energi yang sangat besar langsung melilit di sekeliling Misty Cloud Mountain Peak. Dari riak air seperti yang beredar di sekitarnya, kemungkinan bahkan Do Huang yang kuat akan kesulitan memecahkannya. Bahkan jika ini terjadi, energi remanen yang menembus melalui itu ketika lotus api masih mampu menghancurkan sekte awan berkabut sampai itu benar-benar berantakan. Pada saat gelombang api menghilang, Xiao Yan, yang ada di langit, juga muncul. Kondisinya saat ini tampaknya sangat buruk. Ekspresinya pucat dan telapak tangannya hitam hangus. Napas Xiao Yan tergesa-gesa saat mata merahnya menyapu penghalang energi besar. Akhirnya, ekspresinya gelap ketika tatapannya berhenti pada Yun San, yang diskors di udara dengan satu tangan ditempatkan pada penghalang energi. Melihat sikapnya, tampaknya penghalang energi ini yang telah memblokir Angry Buddha Lotus Flame seharusnya menjadi ulahnya. Tentu saja, Yun San mungkin telah berhasil memblokir Angry Buddha Lotus Flame, tetapi dia juga telah menghabiskan cukup banyak kekuatan. Napasnya, yang awalnya panjang dan lembut, tiba-tiba menjadi sedikit lebih cepat. Dibandingkan dengan napasnya, ekspresi Yun San sudah benar-benar menjadi gelap. Kemarahan dengan cepat diseduh di matanya. Tatapan gelap dan tebal Xiao Yan menyapu Yun San. Akhirnya, ia berhenti pada sosok manusia yang dipegang di tangan kiri Yun San.
Dia kaget dan senyum dingin segera merembes keluar dari sudut mulutnya. Orang yang dibawanya Yun San jelas-jelas adalah Yun Leng, yang adalah orang pertama yang menerima serangan lotus api. Melihat darah segar yang saat ini menutupi tubuhnya dan napasnya yang semakin lemah, jelas bahwa ia tidak memiliki peluang untuk selamat. Rasa pusing yang intens tiba-tiba muncul di kepala Xiaoyan. Tubuhnya berayun sedikit ketika dia mengepalkan giginya dan menahannya. Dia mengeluarkan energi recovery pill dari dalam cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke mulutnya. Setelah itu, dia mengepakkan sayapnya dan menarik tubuhnya dengan cepat ke belakang. Yun Leng sudah meninggal, karena itu, dia harus segera meninggalkan tempat ini. Baiklah, Xiaoyan. Anda adalah orang pertama yang telah mengurangi Mystic Cloud Sect saya ke kondisi seperti itu selama bertahun-tahun. Aku benar-benar meremehkanmu. Tatapan Yun San perlahan menyapu sekte hancur di bawah saat dia tiba-tiba tertawa. Kemarahan yang terkandung dalam tawa membuat semua orang tahu bahwa di bawah ketenangan itu adalah gunung berapi yang akan meletus. Yun San menunduk dan memperhatikan Yun Leng, yang jelas tidak bisa diselamatkan, di tangannya. Kemarahan di matanya semakin besar. Dia terdiam sesaat sebelum melemparkannya ke arah beberapa penatua di tanah terbuka. Dengan suara lemah, dia berkata, pergi dan dapatkan penatua Guhe untuk mencoba menyelamatkannya dan melihat apakah dia bisa selamat. Petik 2. Kedua tetua dengan tangkas menerima Yun Leng yang terlempar sebelum buru-buru membungkuk dan mundur. Yun San dengan lembut melambaikan tangannya. Penghalang energi berbentuk mangkuk besar perlahan menghilang. Dia menghirup udara dalam-dalam. Suara tenangnya berisi niat membunuh dan kemarahan saat itu bergema tanpa henti di seluruh Mystic Cloud Mountain. Xiaoyan telah menghancurkan sekte kita, membunuh sesepuh kita. Menggunakan posisi saya sebagai pemimpin sekte Mystic Cloud Sekte generasi ke-8, saya mengumumkan bahwa mulai sekarang, dia akan ditempatkan di daftar wanted dari Mystic Cloud Sect. Kami tidak akan beristirahat sampai kematiannya. Penghinaan yang diterima sekte kita harus disapu oleh darahnya. Petik 2. Suara samar tidak menghilang untuk waktu yang lama. Setiap orang yang mendengar kata-kata ini tertegun sangat lama sebelum pulih. Mereka mendesah pelan. Hal ini benar-benar meningkat ke tahap yang paling kaku. Wajah cantik Yun Yun juga secara bertahap menjadi pucat saat dia tetap di udara. Xiaoyan dengan dingin menyaksikan ketenangan menghadap Yun San. Ekspresinya sama tidak tergerak pada perintah ini untuk mengejar dan membunuhnya. Sepasang sayap di belakang punggungnya mengepak dan dia hanya khawatir akan mundur dengan cepat. Karena Anda berani datang ke Mystic Cloud Sekte untuk secara paksa membunuh Yun Leng, Anda juga harus siap untuk tetap tinggal. Bahkan jika Ratu Medusa melindungimu hari ini, aku yang lama pasti akan membuatmu tinggal di Mystic Cloud Sect selamanya. Mata Yun San tiba-tiba melebar saat dia berteriak dengan suara gelap. Saat tangisan jatuh, tubuh Yun San langsung menghilang dari tempat itu. Kulit di tubuh Xiaoyan terasa dingin ketika Yun San menghilang. Dia dengan paksa menghentikan tubuhnya yang cepat mundur. Segera, dia memutar tubuhnya dengan kuat dan dengan kekuatan besar, menggeser tubuhnya sedikit ke kiri. Bang! Pada saat tubuh Xiaoyan bergeser, tangan yang keriput muncul entah dari mana tempat ia pindah dari beberapa saat sebelumnya. Ini menabrak ruang di sana. Kekuatan besar yang terkandung di telapak tangan benar-benar mengguncang ruang sampai riak melingkar energi diciptakan. Indramu cukup bagus, tapi tidak cukup bagus. Sebuah suara samar terdengar di udara. Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba memucat. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar. Dia dengan paksa menoleh. Yun San muncul di belakangnya tanpa sadar. Beberapa saat yang lalu, dia hanya dengan lembut menjentikkan lengan bajunya dan menyebabkan Xiaoyan mengejan sampai dia mengalami cedera internal. Tetap di belakang, Yun San dengan dingin menatap Xiaoyan. Telapak tangannya melengkung menjadi cakar saat ia meraih tenggorokan Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Bang! Pada saat sebelum Yun San meraih Xiaoyan, bayangan tiba-tiba melintas. Sebuah tangan halus seperti batu giok putih salju dengan lembut meraih cakar tangan itu. Keduanya bersentuhan dan energi ganas yang tak tertandingi segera meletus dari titik kontak. Xiaoyan, yang telah menerima serangan oleh kekuatan ini memiliki tubuhnya dengan cepat didorong ke belakang. Aku sudah mengatakannya, tidak ada gunanya bahkan jika Ratu Medusa melindungi Anda hari ini. Bahu Yun San sedikit bergetar. Dia melepaskan kekuatan dan menatap Ratu Medusa yang telah muncul di depan Xiaoyan dengan cara yang sangat dingin. Tiba-tiba tubuhnya bergetar dengan cepat. Setelah gemetar ini, dua bayangan aneh muncul dari dalam tubuh Yun San. Setelah Afterimages meninggalkan tubuhnya, mereka segera menyebar dan menembak ke arah yang berbeda. Mereka mengelak melewati Ratu Medusa dan menyerang eksplosif ke arah Xiaoyan yang tidak jauh di belakang. Cloning yang memiliki kekuatan tubuh utama, ya. Ratu Medusa menatap dua bayangan yang muncul. Matanya sedikit menyusut. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kedua bayangan setelah memiliki sejumlah besar energi. Ratu Medusa membalikkan tubuhnya dalam sekejap. Dia baru saja akan memblokir dua bayangan setelah tubuh Yun San yang sebenarnya aneh muncul kembali di depannya, dengan tegas menghalangi kemajuannya. Saat mereka berdua bentrok, dua Afterimages sudah menyusul Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Kekuatan mengerikan sedang dikumpulkan di tangan mereka karena mereka segera menabrak dada Xiaoyan dengan keras. Ichisuan Mirror, tangisan tiba-tiba terdengar dan cermin es besar muncul di depan Xiaoyan. Bang! Tinju itu dengan keras menabrak cermin es. Yang terakhir hanya menahan serangan selama sekitar 1 detik sebelum meledak. Xiaoyan, cepat pergi. Bayangan putih melintas dan muncul di depan Xiaoyan. Hai Bodong membalik tangannya dan memukul dada Xiaoyan. Sebuah kekuatan lembut tiba-tiba mendorong Xiaoyan mundur. Hai Bodong, karena kamu ingin melakukan ini, maka jangan salahkan aku karena melupakan persahabatan lama kita. Kedua bayangan tampaknya memiliki kecerdasan Yun San. Ketika mereka melihat Hai Bodong melangkah maju untuk menghentikan mereka, ekspresi mereka langsung menjadi dingin ketika mereka berteriak dengan keras. Hai Bodong tertawa getir tetapi tidak berbicara. Udara dingin dengan cepat menggumpal di antara kedua tangannya, dan segera berubah menjadi dua es tajam yang dengan cepat diputar. Sayap di punggungnya mengepak dan bergerak maju ke arah dua bayangan. Pergilah, salah satu Afterimage berteriak dengan marah sambil memiliki ekspresi yang gelap dan dingin. Sebuah kekuatan yang mengerikan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Tangan kanannya melambai dan telapak energi besar puluhan meter muncul di atas kepala Hai Bodong sebelum dengan kejam menabrak ke bawah.
Handprint angin besar. Bang, pada saat handprint energi menghantam ke bawah, Hai Bodong dengan cepat membentuk beberapa dinding es di atas kepalanya. Sayangnya, kekuatan yang terkandung dalam telapak energi benar-benar terlalu menakutkan. Karena itu, dinding es pecah dengan ledakan, mengikuti suara yang jelas. Handprint energi dengan kuat menabrak tubuh Hai Bodong. Rintihan lembut teredam keluar dari tenggorokan Hai Bodong. Ekspresinya menjadi sedikit pucat, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia tidak berharap bahwa dua bayangan aneh Yun San ini benar-benar akan memiliki kekuatan yang menakutkan. Karena kekuatan yang terkandung pada sidik jari, tubuh Hai Bodong dengan keras terbanting ke bawah untuk jarak tertentu. Mengambil keuntungan dari ini, kedua Afterimage menggerakkan tubuh mereka dan sekali lagi mengejar Xiao Yan yang melarikan diri dengan cara seperti kilat. Anak kecil, saya telah mencoba yang terbaik. Selanjutnya, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Saat dia melihat dua bayangan yang sekali lagi menyusul Xiao Yan, Hai Bodong hanya bisa menggelengkan kepalanya pahit. Di bawah tak terhitung banyaknya tatapan, satu bayangan dengan cepat muncul di depan Xiao Yan, sementara yang lain muncul di belakangnya. Di antara tangan mereka, kekuatan yang menakutkan sedang dipersiapkan. Mereka segera menjerit nyaring dan mereka dengan ganas menabrak Xiao Yan dari depan dan belakang sambil membawa riak energi melingkar. Melihat situasi ini, sulit bagi Xiao Yan untuk melarikan diri dari kematian seandainya dia dipukul. Ditekan oleh kekuatan yang kuat, pakaian Xiao Yan ditekan sampai mereka menempel erat di tubuhnya. Tinju di depannya juga dengan cepat diperbesar di matanya. Kedua kekuatan membentuk sangkar tekanan yang menjebak Xiao Yan di dalam. Itu seperti langit dan bumi yang datang untuk menangkapnya, menyebabkan dia tidak memiliki sarana untuk melarikan diri. Xiao Yan merasakan kekuatan kuat yang akan turun ke tubuhnya. Dia dengan lembut menghela nafas. Rasa pusing di benaknya juga menjadi semakin intens. Dia jelas tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah akibat dari menggunakan api teratai Buddha Engri. Kelopak mata Xiao Yan sedikit demi sedikit bertambah. Mereka berkedip perlahan dan kegelapan diam-diam melanda sebelum kekuatan menakutkan mencapai dia. Sepertinya aku benar-benar harus tinggal di sini. Guru, saya benar-benar minta maaf. Xiao Yan tersenyum pahit sambil bergumam dengan lembut. Keke, kawan kecil, kamu telah melakukannya dengan cukup baik. Mampu mengubah Mystic Cloud Sekte menjadi keadaan seperti itu sudah jauh melebihi harapan saya. Sebuah suara tua tiba-tiba dan samar terdengar dalam kegelapan. Suara yang akrab dan hangat menyebabkan hati Xiao Yan yang dingin dan tanpa harapan dipenuhi dengan kehidupan dan semangat seolah-olah itu adalah sesuatu yang benar-benar baru. Biarkan guru tua kamu ini mengambil alih dari sini. Petik 2. Energi agung dengan lembut melompat keluar dari dalam kegelapan. Setelah terdiam sesaat, tiba-tiba melonjak keluar dari suatu tempat tanpa dasar. Di langit, mata Xiao Yan, yang tertutup rapat, sedikit bergetar. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba dibuka. Murid hitam yang semula gelap telah digantikan oleh satu hijau dan satu putih, tampak sangat aneh. Bab 365, Gerbang Kehidupan dan Kematian. Di langit yang jauh, dua bayangan Yun San melambaikan tangan mereka yang berisi kekuatan menakutkan yang menyebabkan orang merasa ngeri, dan menabrak dengan keras ke kepala Xiao Yan di depan tak terhitung banyaknya tatapan. Sama seperti semua orang berpikir bahwa akan sulit bagi Xiao Yan untuk melarikan diri dari malapetaka ini, sebuah riak yang mengandung kekuatan mendasar yang agung melonjak secara eksplosif keluar di langit dengan Xiao Yan sebagai pusat gempa. Dimanapun kekuatan itu lewat, orang bisa melihat bahwa kedua bayangan tiruan klon, yang bahkan sulit ditemui Hai Bodong, tiba-tiba membeku. Segera, suara teredam dipancarkan dan mereka pecah dengan ledakan di depan banyak tatapan kusam di bawah ini. Wajah semua orang benar-benar kusam ketika mereka menyaksikan dua bayangan di mana tidak ada apa-apa di langit. Bahkan Jia Xingtian dan yang lainnya, yang tidak jauh, juga merasa seperti mereka tidak dapat memulihkan fokus mereka. Sebagai orang-orang dari tingkat Do Huang, mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan dari dua bayangan. Mereka bukan semacam bayangan ilusi. Sebaliknya, mereka adalah badan energi nyata yang Yun San telah menggunakan beberapa teknik rahasia untuk memanggil keluar. Terus terang, hanya dua Afterimage ini mungkin setara dengan dua Do Huang yang kuat. Tentu saja, ini hanya berbicara berdasarkan tingkat kekuatan yang terkandung di dalamnya. Jika Do Huang yang sesungguhnya menghadapi dua bayangan, mungkin akan sangat menyusahkan, tetapi itu juga tidak akan sesulit yang benar-benar menghadapi dua Do Huang. Bagaimanapun, Afterimages pada akhirnya, Afterimages. Kemampuan mereka untuk menahan serangan jauh lebih rendah dibandingkan dengan Do Huang sejati. Jika bukan karena Hai Bodong berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena tertangkap tidak siap sebelumnya, dia tidak akan dipaksa kembali pada pertemuan pertama. Kekuatan ini, Hai Bodong, yang ditangguhkan di udara, menatap Xiao Yan yang melayang di langit dengan cara tertegun. Dia merasakan energi tak terbatas yang tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, sebuah kejutan yang menyenangkan tiba-tiba muncul di matanya. Apakah orang ini akhirnya bisa menggunakan kekuatan tersembunyi itu? Apa yang terjadi? Kekuatan Xiao Yan tampaknya tiba-tiba melonjak selama beberapa kelas. Jia Xingtian menoleh dan menatap Fama sambil berkata dengan kaget. Ini, aku juga tidak tahu. Kekuatan yang dipancarkan dari tubuhnya bahkan lebih kuat dari milikku. Fama tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Wajahnya memiliki ekspresi yang hampir mati rasa. Di atas beberapa reruntuhan, mata cantik Yun Yun menatap lokasi di mana Xiao Yan berada. Matanya berkedip, tangannya yang halus tidak bisa menahan untuk diam-diam menutupi bibir merahnya yang melebar. Di tanah terbuka yang berantakan total, para murid dari Mystic Cloud Sekte juga menatap langit dengan bodoh. Meskipun mereka tidak jelas seberapa kuat kedua Afterimage yang telah dipanggil Yun San, mengingat kemampuan mereka masih dapat mengumpulkan beberapa ide bersama dari tabrakan seperti kilat antara dua Afterimages dan Hai Bodong sebelumnya. Namun, Afterimages yang kuat bahwa bahkan Do Huang yang kuat mengalami kesulitan sebenarnya hancur menjadi ketiadaan oleh Xiao Yan, yang hanya seorang Dadoshi. Ini benar-benar pukulan bagi murid-murid Mystic Cloud Sekte ini, yang selalu menganggap Yun San sebagai dewa di dalam hati mereka. Seluruh Mystic Cloud Sekte telah turun menjadi kusam dan kaget karena letusan dari Xiao Yan saat ini. Ketika Afterimages menghilang, Yun San, yang merupakan tubuh asli segera merasakannya.
Dia dengan cepat mengibaskan keterikatan Ratu Medusa dan menyaksikan Xiao Yan, yang berada agak jauh, dengan ekspresi muram. Benar-benar tak terduga bahwa orang ini sebenarnya masih menyembunyikan kartu truf lain. Karena kamu bisa mengatasinya, aku juga terlalu malas untuk bertindak. Bagaimanapun, kekuatan spiritual saya saat ini tidak dapat bertahan lama. Murid-murid Ratu Medusa juga dikejutkan oleh kekuatan agung yang melonjak. Dia berbalik dan memperhatikan Xiao Yan saat dia berkata dengan suara lembut dan terkejut. Kekuatan agung yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan di langit secara bertahap menghilang. Akhirnya, itu sepenuhnya ditarik ke dalam tubuh Xiao Yan. Dia menunduk dan acuh tak acuh menyapu Yun San dengan sepasang mata yang diselimuti oleh api berwarna hijau dan putih. Suaranya yang samar seperti guntur yang tertahan yang terdengar dari cakrawala. Pemimpin Sekte Awan berkabut hanyalah begitu banyak. Saya ingin pergi hari ini. Sekte Mistik Laut Anda tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan saya. Petik 2. Ekspresi Yun San menjadi sedikit suram. Sebuah kekuatan yang tidak kalah dengan apa yang meletus dari Xiao Yan sebelumnya perlahan meluap dari tubuh Yun San. Langkah kakinya dengan lembut menginjak udara kosong dan segera melintas dan muncul di depan Xiao Yan. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, aku benar-benar meremehkanmu. Ini benar-benar tidak terduga bahwa Anda benar-benar menyembunyikan kekuatan mengerikan di dalam tubuh Anda. Tidak heran Anda tidak perlu takut. Namun, saya pikir kekuatan ini bukan sesuatu yang benar-benar milik Anda, bukan? Dengan pengalaman Yun San, dia secara alami tahu bahwa tidak peduli seberapa hebat bakat Xiao Yan atau seberapa tinggi tingkat pil obat yang dia konsumsi, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk dapat menandingi Dou Zong yang kuat ketika dia tidak bahkan berumur 20 tahun. Oleh karena itu, dengan kata-kata pertama yang meninggalkan mulutnya, dia telah mengatakan beberapa petunjuk tentang kekuatan Xiao Yan. Terlepas dari siapa kekuatan ini, paling tidak, itu memungkinkanku untuk mengendalikannya seperti lenganku. Xiao Yan mengangkat tangannya sedikit. Api putih tebal itu melonjak keluar dan segera mengayun dan melompat dengan tangkas ke jari-jarinya, seperti sihir peri. Menggunakan item eksternal untuk secara paksa meningkatkan kekuatan Anda hanyalah sementara. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat mempertahankan kekuatan ini untuk waktu yang lama. Yun San dengan dingin tertawa, terlepas dari seberapa kuat Anda, jika saya membiarkan Anda berhasil pergi setelah Anda membunuh seorang tetua sekte saya, wajah apa yang harus saya Misty Cloud Sekte untuk terus berdiri di Kekaisaran Jiama? Kamu bisa mencoba, wajah Xiao Yan ditutupi dengan ketidakpedulian. Tidak ada sedikit pun fluktuasi karena kata-kata Yun San. Dia mengangkat matanya dan nyala api putih di tangannya tiba-tiba melonjak maju. Selama bertahun-tahun, tidak ada satu orang pun yang bisa pergi, ketika aku, Yun San, ingin menahan mereka. Petik 2. Mata Yun San sedingin es. Tangannya dengan cepat membentuk segel. Mengikuti pembentukan segel tangannya, udara di sekelilingnya mulai berfluktuasi. Gelombang angin liar menggumpal di sekujur tubuhnya. Saat angin liar berwarna hijau pucat ini berkumpul, cahaya berwarna putih yang menusuk mata tiba-tiba dan anehnya muncul di suatu tempat di sekitar ujung jarinya. Hei, kamu telah menggertak muridku. Hari ini, saya ingin melihat bagaimana Anda akan menahan saya meskipun kekuatan saya hanya sekitar 20 hingga 30% dari puncak saya. Alis Xiao Yan berkedut dan bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum dingin saat dia melihat cahaya putih di jari Yun San yang sebagian terlihat. Tampaknya telah merasakan pertempuran besar yang mengerikan yang akan meletus di langit. Murid-murid Misty Cloud Sect dibawa buru-buru melarikan diri di balik beberapa batu besar. Hai Bodong dan yang lainnya di langit juga dengan cepat mundur karena alasan keamanan. Dalam pertarungan di level ini, bahkan gelombang energi residu sangat mengerikan. Jika mereka diseret, mereka benar-benar tidak beruntung. Yun Yun mengangkat kepalanya dan menyaksikan dua orang yang saling bertentangan. Kecemasan tanpa sadar muncul di wajahnya yang cantik. Kebenaran dari Xiao Yan sebagai Yao Yan telah langsung menghancurkan ketenangannya yang biasa. Sebuah emosi kacau menyelimutinya, menyebabkan dia lupa untuk memimpin murid-murid Misty Cloud Sekte yang berantakan. Guru, apakah Anda tahu Xiao Yan? Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar dari samping Yun Yun. Dia terkejut ketika dia menoleh untuk melihat siapa orang itu, hanya untuk menemukan Nalan Yanran menggigit bibirnya. Mata Nalan Yanran yang rusak dan gelap menatap langsung padanya. Ketika dia melihat Nalan Yanran saat ini, tatapan Yun Yun tiba-tiba dan tanpa sadar mulai melayang dan menghindar. Namun, yang terakhir adalah pemimpin sekte. Setelah hatinya berantakan untuk sementara waktu, dia dengan paksa menekan beberapa emosi. Sambil tersenyum, dia menepuk pundak Nalan Yanran dan dengan lembut berkata, aku telah bertemu dengannya beberapa. Tempat itu adalah di mana pemimpin sekte Misty Cloud Sekte selama generasi beristirahat. Sebagai anggota Misty Cloud Sect, saya pikir saya akan menerima perlindungan mereka. Guru, berjanjilah padaku. Dalam kondisi saya saat ini, tidak cocok bagi saya untuk melanjutkan pelatihan dengan tenang. Nalan Yanran menggelengkan kepalanya dan berkata, Yun Yun memandang Nalan Yanran yang keras kepala itu dan terdiam sesaat. Dia hanya bisa menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Ketika dia membelai rambut panjang Nalan Yanran, dia dengan lembut berkata, gerbang kehidupan dan kematian, pada awalnya merupakan ujian terakhir yang harus dijalani oleh penerus sekte pemimpin sekte Cloud sebelum menjadi sekte pemimpin. Namun, karena Anda bersikeras untuk masuk, saya akan membahas ini dengan guru besar Anda setelah masalah ini selesai. Memang ada cukup banyak manfaat bagi Anda untuk masuk lebih awal dan bersentuhan dengan gerbang kehidupan dan kematian. Petik 2. Melihat bahwa Yun Yun akhirnya berjanji padanya, Nalan Yanran juga menghela nafas lega. Dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan pria muda di langit yang memberikan gayung untuk melawan Yun San. Emosi di mata indah itu rumit. Selama mereka berdua bercakap-cakap, pertempuran di langit akhirnya dimulai, bentrokan paling sengit antara yang kuat. Dua orang kuat yang berada di tingkat Dou Zong akan memulai pertarungan di antara yang akan mengguncang seluruh Kekaisaran Jiama. Bab 366. Pertarungan besar antara Dou Zong. Mengikuti banyak untaian angin liar yang menggumpal di sekelilingnya, cahaya putih di ujung jari Yun San semakin menusuk mata. Dalam bentuknya yang lengkap, itu hampir seperti matahari menyilaukan tinggi di langit. Wind Speak, Killer Meteorite. Saat itu, udara di sekitar Yun San langsung membeku.
Jarinya tiba-tiba menunjuk Xiao Yan. Dengan tangisan keras, cahaya putih memancarkan kilatan terang dan sinar cahaya yang sangat sempit meledak dengan eksplosif. Kecepatan sinar cahaya sangat cepat, sehingga agak menakutkan. Dimanapun ia lewat, udaranya menjadi terganggu dan terdistorsi. Jejak hitam gelap menodai langit biru, tampak sangat menusuk mata. Teknik Dou yang menakutkan ini adalah sesuatu yang digunakan Yun Yun sebelumnya ketika dia bertarung dengan Amethyst Winged Lion di masa lalu. Serangan ini secara langsung memotong tanduk Amethyst Winged Lion, yang merupakan bagian tersulit dari tubuhnya, yang juga memiliki kekuatan Dou Huang. Dari ini, bisa dilihat betapa mengerikan kekuatan menusuk dari teknik Dou yang misterius ini. Selain itu, teknik Dou saat ini ditampilkan oleh Yun San. Terlepas dari apakah itu momentum atau sejauh mana kekuatan-kekuatan, teknik Dou kali ini jauh melampaui kekuatan yang Yun Yun tunjukkan saat itu. Begitu, Wind Speak muncul, ekspresi Jia Xingtian dan yang lainnya jauh dari medan pertempuran berubah pada waktu yang hampir bersamaan. Segera, mereka buru-buru menarik jarak yang sangat jauh seolah-olah mereka melarikan diri. Dari kelihatannya, mereka sudah tahu betapa menakutkan teknik Dou ini. Mereka mungkin bahkan secara pribadi merasakannya sebelumnya. Hanya Xiao Yan, dan Ratu Medusa di langit yang bisa tetap diam dengan ekspresi yang tidak berubah. Xiao Yan, dengan acuh tak acuh memperhatikan sinar cahaya berwarna putih yang langsung menerobos udara dan melesat ke arahnya. Dia mengangkat tangannya dengan lembut. Api putih tebal yang menyelimuti jarinya tiba-tiba naik dan menyala. Dalam sekejap mata, itu benar-benar membungkus tubuhnya di dalamnya. Tangan kanannya terulur dan penguasa berat Suan yang besar sekali lagi muncul di telapak tangannya. Itu dicengkeram dengan tiba-tiba dan erat saat cahaya tajam yang menusuk mata muncul dari tubuh penguasa yang gelap dan hitam. Intensitas cahaya terang pada tubuh penguasa tumbuh semakin ekstrim. Pada akhirnya, hampir seperti matahari yang cerah membuat orang takut melihatnya secara langsung. Dengan ekspresi serius, Xiao Yan menjerit pelan. Penguasa berat di tangannya tiba-tiba meretas dengan ganas ke bawah ke arah Yun San, yang tidak jauh dari situ. Api memecah tsunami. Teriakan itu bergema di seluruh langit. Bila energi berwarna putih berbentuk bulan sabit yang panjangnya 30 kaki ditembakkan dengan eksplosif keluar dari ujung penguasa Suan berat. Tembakan proyektil energi sabit putih besar yang menyala di langit, menghilang dalam sekejap. Perasaan panas yang tiba-tiba muncul hampir menyebabkan orang-orang di medan perang menjadi dalam gelombang api. Bilah melengkung dari energi membawa banyak ledakan menusuk telinga saat memotong melintasi cakrawala. Kekuatan yang tak tergoyahkan itu bahkan memiliki kecenderungan ingin membelah langit menjadi setengah. Teknik Dou yang ditampilkan adalah yang sama, tapi, tsunami pemecah api, kali ini setidaknya 10 kali lebih kuat dari yang ditampilkan Xiao Yan di Mystic Cloud Sect saat itu. Ini adalah celah yang diciptakan oleh perbedaan kekuatan seseorang. Bila berbentuk bulan sabit memotong udara yang jauh. Di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya bertabrakan dengan sinar energi berwarna putih yang melesat melintasi langit dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap, raungan seperti guntur meledak ke langit biru. Gelombang energi yang mengerikan mulai melonjak keluar dari titik tabrakan. Tekanan yang sangat besar itu sebenarnya menyebabkan beberapa orang yang berdiri di alun-alun langsung ditekan ke posisi janin. Apakah ini kekuatan Dou Song? Sungguh sangat luar biasa. Meskipun Jia Xingtian dan yang lainnya berada sangat jauh, gelombang energi yang datang ke mereka masih menyebabkan ekspresi mereka sedikit berubah karena mereka sekali lagi menarik mundur lebih jauh. Setelah memantapkan dirinya, Jia Xingtian mengangkat kepalanya dan mengamati tempat di mana kedua orang itu bertarung dengan tatapan panas. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia adalah orang yang sangat kuat yang telah mengambil setengah langkah ke kelas Dou Song. Namun meskipun begitu, jika dia dihadapkan dengan Dou Song sejati, dia masih akan merasakan celah besar yang sulit untuk dilewati. Aku takut Xiao Yan saat ini juga memiliki kekuatan Dou Song, bukan? Kalau tidak, pasti tidak mungkin baginya untuk meledakkan, Wind Speak Yun San. Harus diketahui bahwa ketika Yun San masih menjadi Dou Huang saat itu, dia telah menggunakan langkah ini untuk membunuh dua orang kuat dari kekuatannya dari Kekaisaran Cuyun. Wajah Fama sangat serius saat dia berkata. Aku tidak tahu apakah kamu sudah menyadarinya, tetapi sejak kekuatan Xiao Yan tiba-tiba melonjak, dia hanya menggunakan api surgawi berwarna putih tebal itu. Dia bahkan tidak menggunakan sedikit dari api berwarna hijau itu. Fama tiba-tiba berkata, sebagai seorang alkemis, wajar baginya untuk sangat memperhatikan api. Iya nih, tapi cara yang digunakan Xiao Yan saat ini untuk mengendalikan api berwarna putih itu jelas jauh lebih halus dibandingkan sebelumnya. Jia Xingtian mengangguk dan menjawab. Orang ini benar-benar seseorang yang orang lain tidak tahu. Fama merenung sejenak, tetapi bahkan tidak memiliki petunjuk sedikitpun. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan senyum pahit. Jia Xingtian mengangguk, sepenuhnya berbagi pendapat yang sama. Dia segera mengangkat kepalanya dan menyaksikan tempat di mana riak energi secara bertahap menghilang. Ketika dia melihat bahwa Xiao Yan masih berdiri di udara tanpa cedera, dia berkata, sepertinya agak sulit bagi Yun San untuk menahan Xiao Yan di belakang hari ini. Selain itu, masih ada Ratu Medusa, yang kekuatannya tidak lebih lemah dari milik Xiao Yan, bersembunyi di samping. Jika dua orang ini untuk menggabungkan kekuatan mereka, bahkan Yun San hanya bisa kura-kura dan bersembunyi. Petik 2. Yun San saat ini juga berada dalam situasi yang keras kepala dan tidak punya pilihan selain melanjutkan. Penatua sekte pertama dibunuh oleh seseorang di depan begitu banyak orang. Terlepas dari kekuatan pihak lain, ia harus mengambil tindakan. Kalau tidak, Mystic Cloud Sect akan sangat kehilangan muka jika berita ini menyebar. Lagi pula, masalah ini berbeda dari yang terakhir. Fama menghela nafas, selain itu, permusuhan antara kedua belah pihak telah sepenuhnya terbentuk. Dengan karakter Yun San, dia pasti tidak akan membiarkan musuh masa depan dengan potensi yang menakutkan pergi dengan sukses. Petik 2. Masalah ini juga adalah sesuatu yang diminta Yun Leng. Dia tidak ada hubungannya dan masih berlari ke Wutan City untuk melawan klan Xiao. Bukankah ini memaksa Xiao Yan menjadi gila? Dia berpikir bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan menggunakan nama sekte Mystic Cloud, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa dia akan bertemu dengan sosok yang kejam kali ini. Jia Xingtian berkata dengan lemah.
Fama tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyuarakan pendapat tentang masalah ini. Sebagai gantinya, dia mengangkat kepalanya dan memperhatikan tubuh Xiao Yan dan Yun San, yang telah muncul kembali dan bergumam pelan, aku harap mereka tidak akan menyebabkan cedera atau kematian. Jika tidak, itu akan menjadi kerugian besar bagi Kekaisaran Jiama. Petik 2. Pemimpin sekte dari Mystic Cloud Sekte hanya begitu-begitu. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan lengan bajunya di langit, menyebarkan riak energi serangan terakhir yang telah menyebar ke arahnya. Senyum dingin muncul di wajahnya yang lembut dan tampan. Ekspresi Yun San sedingin es ketika dia melihat Xiao Yan yang sebenarnya tidak terluka. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menghirup udara dan berkata dengan suara dingin, arus Anda memang sangat kuat. Namun, saya percaya bahwa akan selalu ada harga untuk melimpahi kekuatan Anda. Kekuatan saya milik saya sementara kekuatan Anda dipinjam atau ditarik berlebihan dari diri Anda sendiri. Selama saya menunda Anda hari ini, saya tidak percaya bahwa Anda dapat terus mempertahankan kekuatan ini. Hubungan antara kedua belah pihak sudah mencapai titik di mana sulit untuk didamaikan. Oleh karena itu, saya tidak akan membiarkan seseorang yang benar-benar bisa menjadi Dozong untuk berhasil melarikan diri dan terus tumbuh sambil membawa kebencian untuk sekte awan berkabut di dalam dirinya sebelum akhirnya kembali untuk melenyapkan sekte awan berkabut saya. Sebuah niat membunuh yang tebal dan dingin sebenarnya telah mulai menyelubungi kata-kata Yun San. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Kata-kata Yun San tidak diragukan lagi menyatakan niatnya untuk membunuh Xiao Yan. Ini karena dia jelas mengerti bahwa jika Xiao Yan berhasil melarikan diri, itu pasti akan membiarkan harimau kembali ke pegunungan. Di masa depan, Mystic Cloud Sekte mungkin membayar harga yang sangat besar untuk membiarkannya melarikan diri. TL, membiarkan harimau kembali ke gunung, idiom, membiarkan orang berbahaya melarikan diri dan memberikannya kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Kata-kata Yun San ini benar. Meskipun Xiao Yan saat ini dikendalikan oleh Yao Lao, yang terakhir tidak bisa benar-benar dan sepenuhnya mengendalikan tubuh Xiao Yan. Selain itu, api teratai Buddha Engri, yang digunakan Xiao Yan sebelumnya telah cukup banyak menghabiskan kekuatan spiritual Yao Lao. Jika bukan karena Selaiva 7 roh hijau ajaib, kemungkinan nyala api teratai Buddha Engri ini akan menyebabkan Yao Lao masuk ke dalam keadaan lemah sekali lagi. Meskipun Yao Lao tidak masuk ke dalam keadaan lemah karena 7 air liu spiritual hijau ajaib, itu juga seperti yang dikatakan Yun San. Dia tidak bisa benar-benar meminjam tubuh Xiao Yan untuk bertarung dengan Yun San untuk waktu yang lama. Setelah batas waktu habis, dia hanya bisa menarik kekuatan spiritualnya. Ketika saat itu tiba, Xiao Yan, yang telah kehilangan perlindungannya, pasti akan mengalami kesulitan lolos dari kematian. Guru, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Yun San sangat kuat, saat ini kita tidak dapat langsung menyerangnya. Terlebih lagi, waktu Anda dapat tampil juga tidak terlalu lama. Suara lemah tiba-tiba terdengar di benak Xiao Yan. Santai. Meskipun kekuatan saya saat ini telah sangat melemah, ingin menghentikan saya hanya dengan Yun San saja adalah angan-angan. Tawa lama menghibur emosi Xiao Yan. Namun, memang tidak cocok untuk melawannya dalam keadaan hari ini. Pembentukan bersatu dari Mystic Cloud Sekte sedikit luar biasa. Setelah diaktifkan, akan jauh lebih sulit untuk pergi. Meskipun Ratu Medusa itu tampaknya membantu Anda, dia pasti tidak mau bergandengan tangan dengan Anda untuk membunuh Yun San. Serangan balik oleh Dozong sebelum kematiannya bukanlah masalah sepele. Tidak mungkin baginya untuk mengambil risiko besar hanya karena Anda. Yao Lao merenung sejenak sebelum berkata dengan lembut. Baiklah, hari ini, aku tidak akan terlalu terjerat dengannya. Ayo pergi dari sini dulu. Kami akan kembali ke sini di masa depan, dan guru pasti akan membantu Anda mencari keadilan. Setelah meninggalkan waktu ini, mungkin butuh waktu yang sangat lama sebelum aku kembali ke Kekaisaran Jiama. Ketika saat itu tiba, biarkan aku, muridmu, lakukan itu. Pada saat itu, menghilangnya ayah saya dan penghinaan klan yang dipaksa untuk pindah akan diselesaikan oleh saya sendiri. Suara lemah itu berisi balas dendam yang samar. Hilangnya ayahnya telah menyebabkan Xiao Yan benar-benar menempatkan kebencian dan kemarahan ini pada Mystic Cloud Sect. Jika bukan karena mereka, Xiao Zhan tidak akan diusir dari kota Wutan dan secara alami tidak akan tiba-tiba menghilang. Selain itu, ketika dia membunuh Yun Leng, halangan Mystic Cloud Sect serta niat membunuh yang ditampilkan Yun San sebelumnya telah menyebabkan Xiao Yan benar-benar merasakan kekejian terhadap sekte ini. Haha, secara alami bagus memiliki kebanggaan ini. Yao Lao tersenyum, merasa bersyukur. Dia berkata, karena seperti ini, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Saya tidak bisa mempertahankan kontrol tubuh Anda lebih lama. Petik 2. Di langit, Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya melihat sekeliling dan tertawa keras ke arah Yun San, aku sudah katakan sebelumnya bahwa jika aku ingin pergi, tidak ada seorang pun di sekte awan kabutmu yang bisa menghentikanku. Petik 2. Sombong, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Mystic Cloud Sect kami telah mengandalkan reputasi yang tidak layak untuk berdiri di Kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun? Yun San menarik sedikit di sudut mulutnya. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan beberapa cahaya putih keluar dari lengan bajunya. Cahaya putih ini tersebar ke 4 sudut langit. Beberapa saat kemudian, cahaya bersinar dengan cerah. Tak terhitung jumlah utas putih diperpanjang. Hanya dalam sekejap mata, benang putih ini telah menutupi seluruh langit, akhirnya membentuk jaring yang muncul dan menghilang, melindungi seluruh langit. Semua tetua dari Mystic Cloud Sekte mendengarkan. Membentuk, meliputi formasi awan matahari. Petik 2. Dengan tangisan keras, hampir 20 sosok berdiri dan melintas dari alun-alun. Cahaya itu segera menjadi sangat cerah. Kabut berwarna putih menyelimuti tubuh para tetua ini. Akhirnya, mereka diaglomerasi menjadi lautan awan di langit, seperti yang terakhir kali. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Yun San adalah orang di tengah lautan awan. Terakhir kali, Yun Leng, yang berasal dari kelas Do Huang, mengandalkan formasi Sun Cloud meliputi untuk bersaing dengan Hai Bodong yang berasal dari kelas Do Huang. Sekarang, orang yang mengendalikan formasi telah digantikan oleh Yun San, yang memiliki kekuatan Do Song. Tanpa keraguan, apa yang disebut formasi Sun Cloud meliputi, kali ini akan lebih mengerikan.
Mundur. Sebelum formasi Sun Cloud terbentuk, Yao Lao mengendalikan tubuh Xiao Yan dan muncul di tempat energi berwarna putih dengan cara seperti kilat. Api putih tebal melonjak keluar dari telapak tangannya dan menabrak ganas awan putih. Bang! Api putih tebal menabrak energi berwarna putih, tetapi sebenarnya gagal memecahnya dalam satu pukulan. Sebaliknya, itu tercermin oleh perasaan lembut di atasnya. Ini memang agak aneh. Yao Lao mengeluarkan suara, saat dia melambaikan tangannya dan sekali lagi memanggil sekelompok api putih tebal. Setelah itu, dia menempel erat ke penghalang energi berwarna putih. Kali ini, nyala api tidak memantul kembali. Temperatur yang panas menyebabkan energi putih menjadi sedikit ilusi. Kamu ingin pergi, itu tidak akan semudah ini. Tepat saat sebuah lubang akan dibakar keluar dari penghalang putih, tangisan dingin Yun San terdengar dari belakang Xiao Yan. Ketika seruan dingin ini ditransmisikan, ada kekuatan agung yang dicampur dengan ledakan sonik. Yao Lao langsung berbalik. Dia mengamati kekuatan energi berwarna putih yang dengan cepat menembak ke arahnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan sekelompok besar api putih tebal keluar dari lengan bajunya. Segera, itu dengan cepat mulai menggumpal menjadi cermin es yang tampaknya telah terbentuk dari api putih. Selain itu, ada nyala putih yang melengkung ke atas melekat ke permukaan cermin es. Es dan api menyatu, saling, bertahan dalam satu tubuh, memberikan penampilan yang sangat aneh. Bang! Pilar energi itu menabrak cermin es. Ketika keduanya melakukan kontak, nyala api berwarna putih menerjang maju. Setiap energi yang terkontaminasi oleh api langsung membeku menjadi potongan-potongan es padat. Meskipun api berwarna putih itu sangat aneh, kekuatan yang terkandung dalam pilar energi benar-benar terlalu besar. Karena itu, ketika nyala berwarna putih naik ke sekitar setengah dari pilar energi, energinya habis. Segera, itu dihancurkan menjadi kehampaan oleh energi yang melonjak dari belakang. Pilar energi menembus api berwarna putih dan menabrak cermin es dengan keras. Segera, yang terakhir mulai runtuh. Banyak garis retak menutupi cermin es yang akhirnya pecah dengan suara, retak berubah menjadi potongan-potongan es yang meresap ke udara. Bahkan jika Anda memiliki bantuan, api surgawi, itu tidak akan mudah untuk pergi hari ini. Tubuh Yun San ditangguhkan di lautan awan. Energi yang kaya di sekitarnya menyebabkan tubuh Yun San memancarkan cahaya redup. Dia dengan dingin menyaksikan Xiao Yan dan tangannya dengan cepat diputar. Kabut di depannya bergoyang. Sesaat kemudian, busur awan besar, yang pernah dipanggil oleh Yun Leng, sekali lagi muncul. Kali ini, ukuran busur awan hampir beberapa kali lebih besar daripada sebelumnya. Sekilas nampak busur besar itu bisa digunakan untuk menembak matahari. Formasi Sun Cloud menutupi, ini memang sedikit merepotkan. Yao Lao sedikit mengerutkan kening saat dia menatap busur awan besar itu. Tatapannya menyapu ke segala arah. Tiba-tiba, dia mengatakan sesuatu dengan lembut ke Xiao Yan di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, setelah Yao Lao menginstruksikan beberapa hal, tubuhnya tiba-tiba bergetar ringan dan langsung menghilang dari udara. Hilangnya Yao Lao tidak menyebabkan ekspresi Yun San berubah. Dia perlahan menutup matanya dan tangannya membentuk-bentuk menggambar busur. Setelah itu, tubuhnya perlahan bergoyang, seolah-olah Yun San mengandalkan akal sehatnya untuk mencari target untuk menyerang. Tiba-tiba langit membisu. Namun, keheningan itu tidak bertahan lama sebelum itu tiba-tiba pecah. Yun San, yang telah menutup matanya tiba-tiba membukanya. Tangan yang dia gunakan untuk menarik busur tidak lagi ragu-ragu. Dia mengendurkan jarinya dan mengikuti pelepasannya. Panah awan besar di busur awan besar di depannya memotong lapisan awan dengan suara "ci". Tembakannya dengan kejam menuju ruang kosong tertentu. Panah awan berubah menjadi sinar cahaya berwarna putih yang langsung memotong langit. Saat hendak menyerang ruang kosong itu, nyala api putih tebal yang bergolak tiba-tiba menyapu, seperti api surga yang turun dan berubah menjadi bentuk riak yang menyebar ke segala arah. Bang! Ketika keduanya bersentuhan, suara keras lainnya muncul. Namun, nyala putih tebal tampaknya tidak banyak berpengaruh kali ini. Itu hanya memblokir panah untuk sesaat sebelum panah awan yang menakutkan menembus api. Dengan suara, siu, itu melewati ruang kosong tertentu. Sayangnya, bahkan tidak ada bagian dari sosok manusia yang muncul. Demikian pula, tidak ada sedikit pun darah segar yang muncul. Tatapan Yun San menatap dengan penuh perhatian pada tempat di mana panah awan melewatinya. Ketika dia melihat bahwa panah awan telah menghantam ruang kosong, dia terkejut. Ekspresinya segera dan tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berbalik dan menggerakkan tangannya. Kabut di sekitarnya dengan cepat diaglomerasi. Sesaat kemudian, itu membentuk perisai berwarna awan besar di depannya. Saat perisai awan berwarna putih terbentuk, sesosok hitam tiba-tiba melintas, dan muncul dari dalam lautan awan. Sosok itu dengan dingin menyaksikan Yun San yang berada di belakang perisai awan transparan. Saat kedua tangannya bergerak, nyala api berwarna hijau dan putih benar-benar muncul di telapak tangannya pada saat bersamaan. Tubuh Yun San bergetar saat dia melihat dua api. Tatapannya menatap langsung ke mata pemuda itu. Dia segera memperhatikan bahwa warna hijau dan putih di matanya sebenarnya sekali lagi kembali menjadi warna hitam yang gelap. Saat dia menyaksikan murid-murid hitam gelap itu, Yun San, untuk suatu alasan, tiba-tiba berpikir bahwa Xiao Yan saat ini mungkin telah kembali ke dirinya yang sebenarnya. Karena kamu ingin aku tinggal, maka cobalah rasa lotus api ini. Sudut mulut Xiao Yan terangkat sedikit saat dia berbicara dengan senyum gelap dan dingin. Sebelumnya, Yao Lao diam-diam memberitahunya bahwa begitu mereka berada dalam jarak dekat, Xiao Yan harus menunjukkan serangan terberatnya. Ini karena hanya Xiao Yan yang bisa mengendalikan api teratai Buddha Engri. Saat tawa itu jatuh, tangan Xiao Yan tiba-tiba hancur berantakan. Dengan kekuatan Yao Lao yang mendukungnya kali ini, kecepatan di mana kedua api berwarna bergabung jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dalam suara gemuruh yang teredam, api hijau putih, yang seukuran telapak tangan, dengan cepat bangkit dari tengah telapak tangan Xiao Yan. Pergi, busur di sudut mulut Xiao Yan tumbuh semakin besar. Dia menjerit lembut dan nyala api segera melonjak. Akhirnya, itu sangat menabrak perisai berwarna awan di depan mata Yun San yang sedikit menyipit. Bang! Meskipun, api teratai Buddha Engri, kali ini tidak diciptakan sesempurna yang dipersiapkan dengan upaya besar terakhir kali, kekuatan kuat Yao Lao diintegrasikan ke dalamnya.
Oleh karena itu, kekuatannya tidak lebih lemah dari tsunami pemecah api yang Yao Lao tunjukkan secara pribadi sebelumnya. Setelah ledakan seperti petir meledak, sebuah lotus api sekali lagi muncul dari dalam lautan awan. Gugusan awan energi di sekitarnya yang sepenuhnya terbuat dari energi juga menjadi buram dari serangan ini. Tubuh Yun San turun dengan cepat. Ekspresinya agak pucat. Ledakan pada jarak yang begitu dekat hampir menyebabkan dia menerima dampak penuh dari lotus api. Karena itu, meskipun dia memiliki pelindung awan yang melindunginya, dia masih terguncang sampai dia harus meninggalkan lautan awan. Selain itu, begitu dia meninggalkan lautan awan, dia secara alami tidak lagi dapat menggunakan formasi besar. Tak terhitung Mystic Cloud Sekte murid di alun-alun menyaksikan Yun San, yang terguncang oleh serangan Xiao Yan sampai dia benar-benar harus meninggalkan lautan awan. Mereka saling bertukar pandang dan tidak bisa berkata-kata. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, perasaan dingin muncul dari dalam hati mereka. Grand Guru, ketika dia melihat Yun San turun, tangan halus Nalan Yanran tidak bisa menahan untuk menutupi bibir merahnya saat dia berteriak tanpa sadar. Ini benar-benar layak menjadi pertarungan antara Dou Songs. Jika kita berada sangat dekat dengan ledakan lotus api, kemungkinan besar kita akan kehilangan setengah dari hidup kita, bukan? Fama tersenyum pahit dan berkata, saya pikir Xiao Yan tidak bisa lagi menggunakan api berwarna hijau. Dia benar-benar meninggalkannya sebagai sarana untuk melarikan diri. Jia Xingtian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kekuatan Xiao Yan tampaknya menjadi jauh lebih lemah dengan aliran waktu. Fama tiba-tiba merajut alisnya. Sebagai ahli alkimia tingkat 5, persepsi spiritualnya jauh melebihi Dou Huang biasa. Karena itu, dia segera merasakan sedikit perubahan Xiao Yan. Xiao Yan ragu-ragu sejenak di langit setelah dia memukul Yun San turun dari lautan awan. Dia tiba-tiba mengepalkan giginya dan kakinya melangkah lembut di udara yang kosong. Tubuhnya jatuh tiba-tiba dan segera menembak eksplosif ke arah Yun San. Hari ini, aku akan mengumpulkan minat. Dua api berwarna dengan cepat menyelubungi kedua tangannya. Xiao Yan dengan cepat mendekati Yun San yang jatuh. Pada saat ini, yang terakhir telah diguncang oleh ledakan mengerikan sebelumnya sampai Doki di tubuhnya tidak dapat terhubung. Karena itu, dia hanya bisa menonton ketika Xiao Yan mendekat. Old fellow, karena kamu telah memberikan perintah untuk mengejar dan membunuhku, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Tawa dingin terdengar ketika tangan Xiao Yan hancur keras ke dada Yun San. Saat dia hampir berhasil, suara panik tiba-tiba terdengar, Xiao Yan, tidak. Ketika suara itu terdengar, sebuah kekuatan juga dengan cepat datang menyerang punggung Xiao Yan. Dia sedikit mengernyit, membalikkan tubuhnya dan melambaikan tangannya dengan lembut. Api berwarna putih melesat dan membakar aura pedang yang tajam sampai tidak ada yang tersisa. Matanya dingin ketika dia melihat Yun Yun yang memegang pedang panjang di tangannya saat dia tergantung di ruang kosong. Dia berkata dengan senyum dingin, kamu juga ingin menyerangku. Aku adalah pemimpin sekte dari sekte Mystic Cloud. Saya harus melindungi reputasi Mystic Cloud Sect. Lagi pula, Yun San adalah guruku. Saya tidak bisa melihat Anda menyakitinya, kata Yun Yun dengan senyum pahit. Apakah Anda berpikir bahwa saya memiliki peluang untuk bertahan hidup jika saya jatuh ke tangannya hari ini? Xiao Yan mengejek. Yun Yun diam. Ada pergulatan di wajahnya yang cantik. Tangan Xiao Yan sedikit gemetar. Dia menghirup udara dalam, berbalik tiba-tiba dan melambaikan tangannya, ingin melemparkan api ke arah Yun San yang jatuh. Melihat tindakan Xiao Yan, Yun Yun mengepalkan gigi putihnya. Dia mengepakkan sayap angin di punggungnya dan menusuk pedang panjang di tangannya ke punggung Xiao Yan. Tidak peduli apapun, posisinya sebagai pemimpin sekte menyebabkan dia selalu mengingat reputasi sekte. Tidak mungkin baginya untuk hanya menonton reputasi sekte Mystic Cloud yang dibangun selama beberapa generasi diakhiri oleh Xiao Yan. Angin dingin yang ditransmisikan dari belakang punggungnya menyebabkan hati Xiao Yan diam-diam menjadi jauh lebih dingin. Mungkin dia agak tidak berarti di hatinya jika dibandingkan dengan Mystic Cloud Sect. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan menyerah mengejar dan membunuh Yun San. Dia berbalik dan menyaksikan Yun Yun yang menyerang dengan acuh tak acuh. Hati-hati. Pada saat Xiao Yan berbalik, dua tangisan tergesa-gesa tiba-tiba terdengar. Satu berasal dari mulut Yun Yun sementara yang lain adalah peringatan dari Yao Lao di tubuhnya. Tangisan itu baru saja terdengar ketika Xiao Yan juga merasakan sesuatu. Dia bergegas memutar kepalanya dan sesosok putih melintas di pupil matanya. Wajah tebal dan tebal segera muncul. Itu mengejutkan Yun San yang telah jatuh. Sudah berakhir, Xiao Yan. Sebuah tinju yang membawa ledakan sonik dan kekuatan tekanan yang sangat besar menyebabkan riak muncul di ruang sekitar tinju. Tinju yang terbungkus kabut dengan keras menabrak bagian belakang Xiao Yan yang tidak siap seperti badai petir di depan murid-murid Xiao Yan yang menyempit. Gluk. Kekuatan besar yang ditransmisikan dari punggungnya menyebabkan ekspresi Xiao Yan pucat. Seteguk darah segar akhirnya tanpa sadar meludahkan. Meminjam kekuatan pendorong dari kekuatan besar ini, tubuh Xiao Yan melesat ke belakang dengan eksplosif. Hah, situasi di langit benar-benar berubah tiba-tiba dalam sepersekian detik. Perubahan ini menyebabkan wajah semua orang di bawah terpana. Yun San, dengan posisi Anda benar-benar meluncurkan serangan menyelinap. Kamu benar-benar memiliki wajah untuk melakukannya. Hai Bodong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak marah ketika wajahnya berubah ketika dia melihat Xiao Yan yang telah memuntahkan darah dan menarik kembali. Di samping, Jia Xingtian dan yang lainnya juga sedikit mengernyit. Jelas, mereka tidak menyetujui tindakan Yun San, tetapi mereka tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Wajah Yun San dingin ketika dia mengabaikan Hai Bodong. Dia jelas tahu apa jenis potensi menakutkan yang dimiliki Xiao Yan. Jika dia diizinkan untuk pergi, Mystic Cloud Sekte mungkin benar-benar dihancurkan di tangannya di masa depan. Karena itu, bahkan jika dia harus ketenaran, dia harus membunuh Xiao Yan hari ini. Sementara suara angin mendesis melewati telinganya, Xiao Yan menyeka noda darah dari sudut mulutnya. Matanya dengan dingin menatap wajah pucat Yun Yun. Dia membalik tangannya dan rompi batin berwarna biru pucat muncul di tangannya. Dia memegang rompi bagian dalam dan menggelengkan kepalanya dengan ejekan diri. Setelah itu, dia dengan kasar melemparkannya ke arah Yun Yun. Terlepas dari apakah kamu adalah Yun Zi atau Yun Yun, kita tidak lagi memiliki hubungan di masa depan. Aku akan mengembalikan barang ini padamu.
Kata-kata yang menentukan dibungkus oleh Doki dan dengan dingin dikirim ke telinga Yun Yun. Segera, wajah yang sudah pucat dari yang terakhir menjadi lebih pucat. Sebagai kondisi refleksif, dia mengulurkan tangannya untuk menerima rompi biru pucat yang ditembakkan. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya. Dia menundukkan kepalanya dan memperhatikan rompi bagian dalam yang telah dibersihkan meskipun ditutupi dengan garis-garis retak. Untuk sesaat, dia benar-benar membosankan. Tubuh Xiaoyan bertabrakan berat ke penghalang energi berwarna putih. Dua api berwarna melonjak keluar dari punggungnya. Kedua api itu saling terkait satu sama lain dan energi berwarna putih dengan cepat meleleh. Segera, Xiaoyan seperti bintang jatuh dua warna saat ia menabrak hutan lebat gunung di mana orang tidak bisa melihat tepi. Haha, Yun-san, aku, Xiaoyan, akan menanamkan telapak tangan ini hari ini ke hatiku. Di masa depan, saya akan membuat Anda membayar 10 kali untuk ini. Tubuh itu dengan cepat jatuh ke gunung yang dalam sementara tawa tebal Xiaoyan masih bergema di langit di atas alun-alun. Niat membunuh yang terkandung dalam tawa menyebabkan rasa dingin di beberapa murid Misty Cloud Sekte untuk bangkit. Wajah Yun-san berwarna hijau ketika dia menyaksikan tempat di mana Xiaoyan menghilang. Dia melambaikan tangannya, tangisan dinginnya menggema di seluruh sekte. Semua diakon dan tetua di Misty Cloud Sekte dengarkan. Pimpin kelompok Anda dan segera memasuki wilayah dalam gunung. Temukan Xiaoyan, ada tanda khusus yang tersisa di tubuhnya. Dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Tangkap dia, hidup atau mati.